Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama dan pembahasan yang sama. Materi masih tentang beternak lakbet, teman-teman. Di video kali ini yang akan saya bahas adalah tips dan trik agar beternak lakbet lebih cepat dari mulai penjodohan sampai ke menetas. Itu lebih cepat ya. Akan saya kasih tips dan triknya buat teman-teman usus pemula ya. Sebelum pembahasannya, seperti biasa teman-teman, saya mohon untuk tinggalkan jejak subscribe-nya, tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan monggo silahkan di like videonya, atau kalau mau berkomentar juga boleh, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah tentang tips beternak lakbet agar cepat berkembang ya, agar cepat panen. Nah, untuk pemula, tips yang pertama ini lebih tepatnya untuk pemula ya. Dalam beternak lakbet ini saya rekomendasikan untuk buat teman-teman pemula yang mau baru belajar beternak, teman-teman jangan berantusias untuk memelihara indukan lebih dari 2 pasang. Teman-teman cukup memelihara ternakan indukannya 2 pasang aja dulu, seperti yang di samping saya ini. Ini juga saya cuma 2 pasang, satu atas, satu di bawah. Yang di bawahnya saya bikin sendiri. Yang atas saya kandang bersihnya beli. Nah, ini baru 2 mingguan ya teman-teman, baru sekitar dari mulai penjodohan sampai sekarang. Yang atas sudah bertelur 4 butir telur. Ini yang di luar jantannya, dan betinanya itu di dalam mungkin sedang mengerami ya. Warnanya betinanya itu blue ace. Ini kurang lebih baru sekitar 2 mingguan lebih dari pertama penjodohan. Nanti saya buatkan videonya ya, cara menjodohkan lakbet dengan simple, gampang, dan cepat. Nanti akan saya buatkan videonya, karena saya juga menjodohkan ini tidak ini ya, cuman butuh waktu 2 hari kalau nggak salah. Menjodohkan 2 hari, kemudian sudah terlihat cocok, kebetulan cocok, langsung saya masukkan ke gelodok, ke kandang ternak. Kalau yang bawah itu memang sudah lama ya, peliharaan saya lama. Itu memang udah 1 pasang, udah berjodoh, baru saya masukkan gelodok. Kenapa saya ternak cuman ada 2 indukan saja? Karena sebelum ini sih saya juga pernah punya ternakan, tapi waktu dulu sebelum saya menikah ya, karena sekarang saya sudah menikah, jadi baru pindahan ke tempat lain, jadi masih agak ribet. Simpelnya seperti itu teman-teman. Kenapa saya baru punya 2 ternakan saja? Karena baru pindah, jadi saya kekurangan tempat untuk menyimpan kandang ternakannya, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasannya teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang, kalau teman-teman yang baru mulai mau belajar beternak lakbet, saya sarankan untuk tidak lebih dari 2 pasang dulu, karena takutnya nanti teman-teman repot ya. Karena kan teman-teman juga harus tahu dari mulai penjodohan sampai ke si indukan ini berproduksi, sampai anakannya teman-teman bisa ambil, itu teman-teman harus kalkulasikan pengeluarannya ya, dari mulai pakan dan segala macamnya harus teman kalkulasikan nih. Nah, kalau itu sudah teman-teman rasa cukup oke ya, teman-teman boleh tambah, mau berapapun sekira teman-teman mampu, silahkan.
Nah, untuk pekerja juga bisa sebenarnya. Contoh misalkan kita sehariannya bekerja, hari kerja kan biasanya jam 8 mulai kerja dan pulang kerja itu jam setengah 5 atau jam 5. Nah, buat teman-teman yang pekerja juga bisa berternak lakbet seperti ini. Jangan terlalu banyak juga indukannya, cukup satu aja atau enggak dua, itu sudah cukup. Tinggal teman-teman atur aja, karena ya cukup mudah ya. Teman-teman tinggal bangun pagi, siapan segala macamnya. Nanti akan saya jelaskan apa aja pakannya di pembahasan berikutnya. Jangan di skip ya, biar teman-teman tahu. Teman-teman bangun pagi, kalau memang biasa 1 jam dari rumah ke tempat kerja, berarti teman-teman jam 7 itu sudah harus selesai menyiapkan segala macamnya untuk ternakannya, kemudian baru teman-teman bisa berangkat. Teman-teman atur aja, karena ini bisa ditinggalkan. Jadi kita nggak terlalu harus sering ngontrol ini, enggak. Buat pekerja pun mudah banget untuk beternak ini. Kemudian ya, setelahnya nanti pulang kerja, teman-teman tinggal cek pakannya, minumnya, segala macam. Kalau misalkan sudah habis, teman-teman bisa tambahin lagi. Begitupun selanjutnya, paginya kasih lagi, tinggalin kerja lagi, berangkat kerja, sorenya cek lagi. Tapi kalau untuk pengecekan glodok jangan sering-sering seperti itu teman-teman, karena bisa mempengaruhi produksinya ya. Nah, nanti untuk perawatannya akan saya jelaskan di lebih lanjut, karena masih banyak poin-poinnya. Jadi teman-teman jangan skip ya. Oke, untuk yang kedua, tips yang kedua, seperti yang sudah saya bilang di video sebelumnya, teman-teman pilih indukan yang warnanya variasi gitu ya, yang sekiranya menarik untuk nanti diternak. Ketika diternak, anakannya itu warnanya kan berbeda-beda, variasi. Jadi hasilnya itu indah dan memuaskan, dan bisa lumayan juga harganya kalau misalkan anakannya bagus. Karena kalau warnanya yang biasa-biasa aja, ya memang karena di tahun-tahun ini nggak tahu kenapa harga lakbet itu memang sekarang lagi menurun banget. Tapi nggak usah khawatir, karena untuk kolektor-kolektor yang mungkin memang suka ya, karena beda ya, kalau orang udah suka ya udah suka aja, mau berapapun pasti dibeli gitu. Jadi kita usahakan untuk membuat mutasi-mutasi yang bagus, menarik peminat-peminat atau kolektor yang berminat lah gitu. Tips yang berikutnya, teman-teman pilih indukan yang usianya itu sudah benar-benar mapan teman-teman. Jadi jangan yang baru 8 bulan, 7 bulan, memang sudah keluar birahi tapi hormonitasnya kurang teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman pilih indukan yang syukur-syukur kalau jantan dan betinanya itu sama-sama sudah mapan dalam artian usianya itu sudah benar-benar dewasa, 1 tahun lebih, 2 tahun lebih. Ataupun kalau misalkan enggak, tapi usahakan ya betinanya dewasa, jantan kalau memang masih muda, enggak ada yang dewasa ya nggak apa-apa. Baru mapan jantannya ya nggak apa-apa, tapi yang penting usahakan betinanya yang sudah mapan, jadi teman-teman cepat produksinya gitu. Itu tipsnya. Tips berikutnya agar cepat-cepat bertelur itu, cepat-cepat berproduksi. Jadi teman-teman selama dari mulai pertama teman-teman masukin kandang ternak, teman-teman pasok terus makanan EF yang yang mendongkrak birahinya, seperti kangkung, jagung, dan millet campuran ya. Atau ya mungkin sejenis itulah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, tiap hari sebelum bertelur, selama dari mulai memasukkan ke kandang, saya sudah pur terus sama kangkung, jagung, sama pakan kencang. Kalau saya kenari seed ya,
Itu terus tiap hari sampai mereka bertelur. Kalau sudah bertelur, nah baru kita agak kurangi, kita kasih jarak EF-nya kangkung sama jagungnya itu minimal 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Tapi kalau milletnya sih saya tetap tiap hari millet kenceng ya. Itu kalau saya. Kemudian yang berikutnya teman-teman kalau misalkan mau tambah vitamin juga boleh. Teman-teman tinggal beli vitaminnya di toko-toko burung terdekat, banyak. Ada yang dari Evot atau ada vitamin-vitamin yang lain. Terserah itu teman-teman, tapi untuk yang ternakan ya. Jadi untuk menghasilkan kualitas telur yang bagus, tinggal teman-teman tanyakan saja ke tokonya, pasti ada. Ada dari berbagai macam merek, tapi khususkan untuk ternakan ya, jangan untuk lapet gantangan atau lapangan yang durasi, jangan, karena itu beda. Nah, yang berikutnya triknya buat teman-teman untuk menghasilkan ya, karena beternak lakbet itu kalau misalkan indukannya warnanya biasa-biasa aja, kayak paskun ke paskun, pasjo ke pasjo, jadi warnanya itu aja. Jadi triknya buat teman-teman agar menghasilkan anakan yang bagus itu ya, indukannya juga harus bagus ya, warnanya bagus, tentunya sehat, tapi usahakan warnanya yang variasi yang bagus agar anakannya juga mutasinya itu bagus. Nah, kemudian trik berikutnya, jangan simpan di tempat yang ramai. Itu juga berpengaruh teman-teman. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, tapi akan saya paparkan lagi. Kenapa jangan simpan di tempat yang ramai atau berisik? Karena satu, bisa mengganggu produksiannya. Nanti kenyamanannya itu terganggu teman-teman. Bisa mempengaruhi kenyamanan lakbet dalam berproduksi, yang hasilnya ya kita zong gitu. Jadi usahakan di tempat yang tidak ramai ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya kamar tersendiri, ruangan tersendiri, ya simpan di situ aja. Nah, kemudian kebersihan kandang itu penting teman-teman. Ini trik juga, karena kalau kandangnya kurang bersih, ke lakbetnya juga nggak nyaman, kurang sehat, karena banyak bakteri ya. Jadi usahakan untuk membersihkan 3 kali sehari minimal, atau 2 kali sehari. Ini saya aja kemarin udah saya bersihkan, sekarang sudah berantakan lagi. Memang terlihat berantakannya karena memang saya taruh sarang-sarangnya ya. Karena saya lihat sarangnya kemarin itu masih kurang teman-teman. Jadi sarangnya itu telurnya kasihan gitu, kurang hangat, takutnya kurang hangat, makanya saya kasih sarangnya lagi. Jadi terlihat berantakan, padahal kemarin saya udah bersihkan 1 hari kemarin. Nah, kemudian yang berikutnya triknya, ketika teman-teman ngasih EF semacam kangkung atau jagung, jadi teman-teman kangkungnya itu diiris seperti ini ya teman-teman. Ini saya perlihatkan seperti ini. Kalau saya hanya mengambil batangnya saja, jadi daun-daunnya itu saya buang. Saya cuman pakai batangnya aja, karena takutnya si lakbetnya itu indukannya membawa daun-daunnya itu ke dalam sangkar, jadi di sangkarnya itu membusuk, nantinya jadi bakteri-bakteri yang enak, suka ada belatung, takutnya gitu. Bakterinya sangat mempengaruhi sekali ya teman-teman, mempengaruhi produksiannya nanti. Jadi saya iris-iris cuma batangnya aja, daun-daunnya saya buang. Jagung pun itu saya katakanlah saya ukur ya, jadi tidak satu buah jagung itu saya masukin itu langsung, enggak, tapi seperti yang teman-teman lihat, saya kasih hanya 1 potong saja. Di 1 potong indukan bawah, 1 potong indukan atas. Karena kalau 1 biji itu kebanyakan ya.
Jadi saya kasih satu potong aja. Takutnya kalau ini membusuk teman-teman, jadi jagungnya membusuk, jadi lebih baik kita kasih, kita sesuaikan aja, potong secukupnya, kasih. Kalau memang masih ada jangan dikasih lagi, kalau memang sudah habis baru kasih lagi. Jadi jangan sampai teman-teman tunggu sampai busuk dulu, jangan, kasihan karena mempengaruhi produksiannya. Nanti nggak sehat ke telurnya, nggak sehat ke burungnya, gitu teman-teman. Nah, usahakan ya teman-teman, jadi pemberian EF-nya itu kangkung diiris seperti yang sudah saya perlihatkan tadi, seperti ini. Nah, kemudian tips berikutnya agar ternak lavbird ini cepat berproduksi kembali, nanti setelah telur-telurnya menetas, teman-teman jarak 4 hari atau 1 minggu ya, paling telat 1 minggu, teman-teman bisa langsung ambil anakannya, agar indukannya bisa cepat birahi lagi, terus berproduksi lagi, bertelur lagi, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan tunggu sampai indukannya yang melolos sendiri, karena kalau itu ternakannya lama. Jadi teman-teman kalau sudah telurnya menetas, teman-teman jarak 4 hari atau 1 minggu teman-teman ambil, teman-teman lolos sendiri, usahakan melolos sendiri, biarkan indukannya bertelur lagi, berproduksi lagi. Teman-teman pasok lagi sama kangkung, jagung, millet campur tiap hari lagi terus. Nanti biar mereka cepat berproduksi kembali. Nah, anakannya teman-teman lolos sendiri. Nah, untuk kelolohan anakan lavbird nanti akan saya buatkan videonya buat teman-teman, biar teman-teman juga bisa lihat, bisa menyimak dan bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk pemula. Sekali lagi, buat teman-teman yang suka sama videonya, silahkan di like. Kalau misalkan ada yang kurang atau apapun itu, kekurangan kelebihannya, saya mohon maaf. Kalau memang teman-teman mau menambahkan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan satu lagi saya minta ke teman-teman, tolong tinggalkan jejak subscribe-nya dan lonceng notifikasinya, agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload di tahun 2022 ini. Khusus terbaru teman-teman, akan saya kupas secara detail ya, teman-teman, step by step gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.